Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Putri Anggraini, NIM 18070160097, akan membahas atau menjelaskan materi mengenai perilaku sosial dalam komunitas, mata kuliah Psikologi Komunitas, kelas Psikologi 6C, UIN Wali Songo, Semarang. Baik, pembahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah yang pertama ada perilaku sosial, lalu ada faktor pembentuk perilaku sosial, dan yang terakhir ada perilaku sosial dalam komunitas. Nah, materi yang pertama adalah mengenai tentang pengertian perilaku sosial. Perilaku sosial merupakan suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Ada ikatan saling ketergantungan di antara satu orang dengan yang lainnya. Artinya bahwa kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam suasana saling mendukung dalam kebersamaan. Dalam paradigma perilaku sosial, individu sebagai aktor sosial kurang memiliki kebebasan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh B.F. Skinner yang menyatakan bahwa tindakan manusia tidak selamanya bebas atau self-control beings, tetapi ditentukan oleh lingkungan. Nah, pokok persoalan yang menjadi pusat perhatian paradigma perilaku sosial adalah antara hubungan antar individu dengan lingkungannya. Nah, lingkungan tersebut terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada lingkungan sosial, lalu yang kedua ada lingkungan non-sosial. Nah, prinsip yang menguasai hubungan antar individu dengan objek sosial adalah sama dengan prinsip yang menguasai hubungan antar individu dengan objek non-sosial. Artinya, prinsip-prinsip hubungan antara individu dengan objek sosial dan individu dengan objek non-sosial bersifat sama. Nah, paradigma ini memusatkan perhatiannya terhadap proses interaksi dengan menggunakan konseptual yang berbeda dengan paradigma lain. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai tentang faktor pembentukan perilaku sosial. Baron and Byrne berpendapat bahwa ada 4 kategori utama yang dapat membentuk perilaku sosial seseorang, yaitu, yang pertama ada perilaku dan karakteristik orang lain. Maksudnya adalah jika seseorang lebih sering bergaul dengan orang-orang yang memiliki karakter santun, lalu ada kemungkinan besar ia akan berperilaku seperti kebanyakan orang-orang berkarakter santun dalam lingkungan pergaulannya. Sebaliknya, jika ia bergaul dengan orang-orang berkarakter sombong, maka ia akan terpengaruh oleh perilaku seperti itu. Nah, yang kedua ada proses kognitif. Ingatan dan pikiran yang memuat ide-ide, keyakinan dan pertimbangan yang menjadi dasar kesadaran sosial seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku sosialnya. Nah, kita ambil contoh misalnya seorang calon pelatih yang terus berpikir agar kelak di kemudian hari menjadi pelatih yang baik, menjadi idola bagi atletnya, dan orang lain akan terus berupaya dan berproses mengembangkan dan memperbaiki dirinya dalam perilaku sosialnya. Nah, contoh lain misalnya seorang siswa karena selalu memperoleh tantangan dan pengalaman sukses dalam pembelajaran Penjaskes, maka ia memiliki sikap positif terhadap aktivitas jasmaninya yang ditunjukkan oleh perilaku sosialnya yang akan mendukung teman-temannya untuk beraktivitas jasmani dengan benar. Nah, yang ketiga ada faktor lingkungan. Nah, lingkungan alam terkadang dapat mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Misalnya, orang yang berasal dari daerah pantai atau pegunungan yang terbiasa berkata dengan keras, maka perilaku sosialnya seolah keras pula. Ketika dia berada di lingkungan masyarakat yang terbiasa lembut dan halus dalam bertutur kata, maka ia tetap akan terbiasa dengan suara keras dan perilakunya juga seolah-olah masih di daerahnya. Baik, faktor yang keempat itu ada latar budaya sebagai tempat perilaku dan pemikiran sosial itu terjadi. Misalnya kita ambil contoh ada seseorang yang berasal dari etnis budaya tertentu mungkin akan terasa berperilaku sosial aneh ketika berada dalam lingkungan masyarakat yang beretnis budaya lain atau berbeda. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai tentang perilaku sosial dalam psikologi komunitas. Nah, Heller dan Monahan itu menjelaskan bahwa psikologi komunitas sebagai aplikasi prinsip-prinsip tingkah laku untuk mengerti dan memecahkan bermacam problem dan situasi komunitas. Bentuk dan perilaku sosial seseorang dapat pula ditunjukkan oleh sikap sosialnya. Sikap menurut Aikyas Ashari adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang tertentu, sedangkan sikap sosial dinyatakan oleh cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap objek sosial yang menyebabkan terjadinya cara-cara tingkah laku yang dinyatakan berulang-ulang terhadap
terhadap salah satu objek sosial. Nah, perilaku sosial dapat dilihat melalui sifat-sifat dan pola respon antar pribadi, yaitu yang pertama ada kecenderungan perilaku peran. Nah, dia itu memiliki sifat pemberani dan pengecut secara sosial. Nah, orang yang memiliki sifat pemberani secara sosial biasanya dia suka mempertahankan dan membela haknya, tidak malu-malu atau tidak segan melakukan sesuatu perbuatan yang sesuai norma di masyarakat dalam mengedepankan kepentingan diri sendiri sekuat tenaga. Sedangkan sifat pengecut menunjukkan perilaku atau keadaan sebaliknya, seperti kurang suka mempertahankan haknya, malu dan segan berbuat untuk mengedepankan kepentingannya. Selanjutnya ada sifat berkuasa dan sifat patuh. Orang yang memiliki sifat berkuasa dalam perilaku sosial biasanya ditunjukkan oleh perilaku seperti bertindak tegas, berorientasi kepada kekuatan, percaya diri, berkemauan keras, suka memberi perintah dan memimpin langsung. Sedangkan sifat yang patuh atau penyerah menunjukkan perilaku sosial yang sebaliknya, misalnya kurang tegas dalam bertindak, tidak suka memberi perintah, dan tidak berorientasi kepada kekuatan dan kekerasan. Selanjutnya ada sifat inisiatif secara sosial dan pasif. Orang yang memiliki sifat inisiatif biasanya suka mengorganisasi kelompok, tidak suka mempersoalkan latar belakang, suka memberi masukan atau saran-saran dalam berbagai pertemuan, dan biasanya suka mengambil alih kepemimpinan. Sedangkan sifat orang yang pasif secara sosial ditunjukkan oleh perilaku yang bertentangan dengan sifat orang yang aktif. Misalnya perilaku yang dominan diam, kurang berinisiatif, tidak suka memberi saran atau masukan. Yang keempat ada sifat mandiri dan tergantung. Orang yang memiliki sifat mandiri biasanya membuat segala sesuatunya dilakukan oleh dirinya sendiri, seperti membuat rencana sendiri, melakukan sesuatu dengan cara-cara sendiri, tidak suka berusaha mencari nasihat atau dukungan dari orang lain, dan secara emosional cukup stabil. Sedangkan sifat orang yang ketergantungan cenderung menunjukkan perilaku sosial sebaliknya dari sifat orang mandiri, misalnya membuat rencana dan melakukan segala sesuatu harus selalu mendapat saran dan dukungan dari orang lain, dan keadaan emosionalnya relatif labil. Baik, selanjutnya ada kecenderungan perilaku dalam hubungan sosial. Nah, yang pertama ada dapat diterima atau ditolak oleh orang lain. Orang yang memiliki sifat dapat diterima oleh orang lain biasanya tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, loyal, dipercaya, pemaaf, dan tulus menghargai kelebihan orang lain. Sementara sifat orang yang ditolak biasanya suka mencari kesalahan dan tidak mengakui kelebihan orang lain. Nah, yang kedua ada suka bergaul dan tidak suka bergaul. Orang yang suka bergaul biasanya memiliki hubungan sosial yang baik, senang bersama dengan yang lain, dan senang bepergian. Sedangkan orang yang tidak suka bergaul menunjukkan sifat dan perilaku yang sebaliknya. Nah, yang ketiga ada sifat ramah dan tidak ramah. Orang yang ramah biasanya periang, hangat, terbuka, mudah didekati orang, dan suka bersosialisasi. Sedangkan orang yang tidak ramah cenderung bersifat sebaliknya. Nah, yang keempat ada simpatik atau tidak simpatik. Orang yang memiliki sifat simpatik biasanya peduli terhadap perasaan dan keinginan orang lain, murah hati, dan suka membela orang tertindas. Sedangkan orang yang tidak simpatik menunjukkan sifat-sifat yang sebaliknya. Oke, selanjutnya ada kecenderungan perilaku ekspresif. Nah, yang pertama ada sifat suka bersaing atau tidak kooperatif, dan tidak suka bersaing atau suka bekerja sama. Nah, orang yang suka bersaing biasanya menganggap hubungan sosial sebagai perlombaan. Lawan adalah saingan yang harus dikalahkan, memperkaya diri sendiri. Nah, sedangkan orang yang tidak suka bersaing menunjukkan sifat-sifat yang sebaliknya. Yang selanjutnya ada sifat agresif dan tidak agresif. Nah, orang yang agresif biasanya suka menyerang orang lain baik langsung ataupun tidak langsung, yaitu memiliki sifat pendendam, menentang atau tidak patuh pada penguasa, suka bertengkar dan suka menyangkal. Dan sifat orang yang tidak agresif menunjukkan perilaku yang sebaliknya. Baik, selanjutnya ada sifat kalem atau tenang secara sosial. Orang yang kalem biasanya tidak nyaman jika berbeda dengan orang lain. Dia mengalami kegugupan, malu, ragu, dan merasa terganggu jika ditonton orang. Nah, yang terakhir ada sifat suka pamer atau menonjolkan diri. Nah, orang yang suka pamer biasanya berperilaku berlebihan, suka mencari pengakuan, berperilaku aneh untuk mencari perhatian orang lain. Baik, materi sudah disampaikan semua. Di sini saya akan membacakan bagaimana kesimpulan dari materi perilaku sosial dalam komunitas.
Nah, perilaku sosial itu merupakan suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Sebagai bukti bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai diri pribadi tidak dapat melakukannya sendiri, melainkan memerlukan bantuan dari orang lain. Perilaku sosial di dalam suatu komunitas sendiri dilihat dari sifat-sifat dan pola respon antar pribadi, yaitu yang terdiri dari pertama ada kecenderungan perilaku peran, lalu ada kecenderungan perilaku dalam hubungan sosial, dan yang terakhir ada kecenderungan perilaku ekspresif. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Jikalau masih belum jelas dan ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa langsung kirim di WhatsApp grup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sekali lagi. Wallahumma fiq ila wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.